Bab 611, Musnahkan Teman dan Keluarga. Di masa depan, ketika Xia Qingchen menuju ke kediaman Pangeran Liang, dia harus mengurus perhiasan merah suci dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan perhiasan merah dewa yang suci? Tuan Gua Xuanling tersenyum meminta maaf. Saya buta di masa lalu. Saya minta maaf hari ini. Saya harap Anda tidak menentang saya, Tuan Suci Hiasan Merah. Dan sebagainya. Hiasan merah suci dewa mendengus. Ini lebih seperti itu. Dia merasa jauh lebih nyaman. Penguasa Gua Xuanling adalah keluarga kuno. Meski mereka tidak sebaik 4 keluarga besar bangsawan. Namun, itu masih merupakan keluarga kuno dengan sejarah ratusan tahun. Ada banyak junior berbakat di klan. Karena mereka berada di sisi yang sama dengan tanah suci dengan hiasan merah, penguasa suci dengan hiasan merah telah secara pribadi mengunjungi mereka dan meminta keluarga Xuanling untuk mengirim beberapa anggota klan mereka ke tanah suci dengan hiasan merah untuk dilatih. Pada akhirnya, dia ditolak dengan kejam oleh lelaki tua yang merupakan penguasa Gua Xuanling pada saat itu. Dia telah kehilangan banyak muka dan masih memendam kebencian di hatinya. Namun, kekuatan keluarga Xuanling tidaklah kecil. Jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan bisa berbuat apapun terhadap keluarga Xuanling. Tapi dia tidak menyangka, karena Xia Qingchen, keluarga Xuanling berinisiatif datang dan mencari perdamaian. Aku juga, hiasan merah suci dewa. Saya bersedia menjalin hubungan baik dengan tanah suci hiasan merah mulai sekarang. Hehe, ini hadiah kecil. Mohon terimalah, Tuan Hiasan Merah yang suci. Semua pemimpin dari berbagai faksi di meja tersebut memiliki permintaan untuk membuat hiasan merah suci dewa atau berharap untuk meningkatkan hubungan mereka. Singkatnya, hiasan merah suci dewa itu seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, menerima pujian semua orang. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Hanya dia sendiri yang mengerti bahwa dia dan Xia Qingchen hanyalah kenalan. Namun, dia keliru karena memiliki hubungan yang mendalam dengan Xia Qingchen. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia harus memikirkan cara untuk memperdalam hubungannya dengan Xia Qingchen. Tidak baik, Tuan Gua. Seorang wanita muda buru-buru berlari dan berkata. Wajah Master Gua Xuanling menjadi gelap dan dia memarahi. Ada apa dengan teriakan itu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ada hiasan merah suci dewa? Hiasan merah suci dewa juga tidak menyenangkan, Master Gua Xuanling. Generasi muda dari keluarga Xuanling Anda benar-benar tidak berpendidikan. Kata-kata ini membuat pemilik Gua Xuanling merasa malu. Kenapa kamu tidak keluar? Dia memelototi wanita muda itu. Namun wanita muda itu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Gua, keadaannya buruk. Yu Qingyang telah tiba di langit bulan. Terus, waktu telah berubah. Di punggung bukit langit bulan saat ini, orang yang paling populer bukan lagi Yu Qingyang melainkan Xia Qingchen. Namun, wanita muda itu menambahkan, Yu Qingyang telah berhasil menantang peringkat 50 Dewan Universal. Seseorang begitu terkejut hingga mangkuk dan sumpit di tangannya jatuh ke tanah dan pecah. Orang-orang di meja itu semua terkejut. Maksudmu Yu Qingyang telah mencapai posisi ke-50 di papan universal? Kata penguasa Gua Xuanling dengan kaget. Mereka telah lama memperhatikan papan universal dan tahu apa arti 50 besar. Ini berarti kekuatan Yu Qingyang telah mencapai transformasi ke-9 tingkat bintang menengah. Ada berita lain. Perhiasan merah dewa yang suci bertanya. Wanita muda itu ragu-ragu, ketika Yu Qingyang datang ke Sky Moon, hal pertama yang dia katakan adalah setelah perjanjian hidup dan mati, dia akan memusnahkan keluarga dan teman-teman Xia Qingchen. Perjanjian hidup dan mati. Semua orang yang hadir mengetahui perjanjian hidup dan mati antara Xia Qingchen dan Yu Qingyang. Saat ini, mereka semua mulai merenung. Kekuatan Yu Qingyang terlalu menakutkan. Xia Qingchen mungkin sama sekali bukan tandingannya. Jika dia mati, bukankah Yu Qingyang terlalu sombong? Gerbang surgawi Xiahu juga merupakan teman Xia Qingchen. Apakah dia berani datang dan memusnahkan gerbang dewa Xiahu? Hiasan merah suci dewa tidak terlalu memikirkannya. Ketenaran Xia Qingchen pertama-tama disebabkan oleh kultivasinya yang mengejutkan. Kedua, dia memiliki jaringan orang yang luas, terutama nenek moyang gerbang Dewa Xiahu, Su Qianjue. Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu, menurut berita terbaru, Su Qianjue telah meninggalkan Sky Moon Ridge. Gerbang surgawi Xiahu telah ditutup dan menolak semua pengunjung.
Mereka mempunyai niat untuk melindungi diri sendiri dan tidak peduli dengan dunia luar. Apa? Hal ini benar-benar mengejutkan mereka. Zhu Qianjue sudah pergi. Kalau begitu, bagaimana Xia Qingchen bisa melawan Yu Qingyang? Dia tidak sekuat Yu Qingyang, dan dia telah kehilangan latar belakangnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yu Qingyang, yang memiliki Yu Hualong sebagai pendukungnya? Akhirnya, setiap orang yang hadir bisa merasakan bahaya yang besar. Jika mereka menjalin hubungan dengan Xia Qingchen, siapa yang bisa mendukung mereka ketika Yu Qingyang menyelesaikan masalah dengan mereka? Jejak ketegasan muncul di mata lama penguasa Gua Xuanling. Dia langsung berkata, Tuan Gua kami Xuanling dan Xia Qingchen tidak punya harapan untuk datang. Begitu dia mengatakan itu, para pemimpin kekuatan lain juga mengutarakan pendapatnya. Geng kami tidak pernah berinteraksi dengan Xia Qingchen. Kami juga tidak akan memilikinya di masa depan. Kami juga. Mereka semua diam-diam bersukacita. Dia bersukacita karena Xia Qingchen menolak menemuinya ketika dia pergi mengunjunginya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Ekspresi mereka menjadi santai. Hiasan merah suci dewa adalah kebalikannya. Mata semua orang tertuju pada hiasan merah suci dewa. Penguasa Gua Xuanling meletakkan cangkir anggurnya dengan berat dan mendengus. Hiasan merah Tuan Suci, tempat tinggal Gua Xuanling saya tidak ada hubungannya dengan hiasan merah tanah suci. Kami tidak ingin berurusan dengan Anda di masa depan. Tanah suci dengan hiasan merah itu sombong dan tidak masuk akal. Istana Sungai Surga tidak ingin dikaitkan dengan kekuatan seperti itu. Kelompok yang baru saja memuji hiasan merah suci Tuhan. Saat ini, mereka menarik garis yang jelas dan pergi. Dia takut Xia Qingchen akan terlibat secara tidak langsung. Pada saat yang sama, mereka semua memandangi hiasan merah suci dewa dengan rasa kasihan dan tatapan sombong. Saat mereka turun ke bawah, mereka berbisik, haha, hiasan merah suci dewa sudah selesai. Dia adalah tamu Xia Qingchen, dan Xia Qingchen bahkan secara khusus mengirimnya keluar. Dari sini terlihat bahwa hubungan mereka tidak dangkal. Begitu Xia Qingchen meninggal, dia akan menjadi orang pertama yang ingin dihancurkan Yu Qingyang. Hiasan merah suci dewa tenggelam ke dalam air dan merasa sangat bersalah. Tidak seperti ini. Dia seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Xia Qingchen. Itu semua salah paham. Sayangnya, tidak ada yang percaya padanya. Xia Qingchen kecil, kamu telah menyebabkan kerugian besar bagiku. Pada akhirnya, hiasan merah suci dewa membalikkan meja dengan marah. Dia sangat menyesal. Kenapa dia harus mengunjungi Xia Qingchen? Kini, dia seperti lumpur kuning yang jatuh ke celananya. Bahkan jika dia tidak sial, dia tetap saja sial. Biarpun ada 10.000 mulut, itu tidak akan jelas. Tidak, aku tidak bisa terseret olehmu. Pada waktu itu, di halaman, Xia Qingchen juga menerima berita itu. Basis budidayanya sebenarnya telah mencapai transformasi ke-9 dari tingkat bintang menengah. Xia Qingchen merasakan sedikit keterkejutan. Jika Yu Qingyang memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa, dia akan menembus posisi bintang utama dalam 3 tahun. Dia tidak hanya mengalami kemajuan pesat dalam 1 tahun terakhir. Peringkat 50 di papan universal. Mata Xia Qingchen sedikit menyipit, dengan kekuatanku, tidak sulit untuk mencapai 50 besar. Aku hanya tidak tahu apakah Yu Qingyang berusaha sekuat tenaga atau dia menahan diri. Jika dia menahan diri, kekuatannya akan jauh melampaui apa yang dia tunjukkan. Kalau begitu, akan lebih atau kurang merepotkan. Namun, tidak ada kegugupan yang terlihat di wajah Xia Qingchen. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Akhirnya menjadi sedikit lebih menarik. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Ia selalu merasa perjanjian hidup dan mati itu sangat membosankan. Karena hasilnya sudah diputuskan. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa menganggapnya serius. Yu Qingyang, jangan kecewakan aku. Xia Qingchen bergumam dengan acuh tak acuh. Besok akan menjadi hari pertarungan. Bab 612, Mencari Kematian. Di halaman, Xia Yuan dan Xia Jie juga duduk. Wajah keduanya setenang air. Berita itu terlalu mendadak dan mengejutkan. Transformasi ke-9 tingkat bintang menengah adalah kekuatan yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Apakah Xia Qingchen masih bisa meraih kemenangan? Xia Yuan berjuang berulang kali di dalam hatinya. Dia meraih lengan Xia Qingchen dan berkata, kami tidak akan berpartisipasi dalam perjanjian hidup dan mati. Ayo pergi. Kali ini,
dia sangat bertekad. Dia tidak mengizinkan Xia Qingchen untuk menolak. Dia tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tetap ingin anaknya melangkah maju. Sebagai seorang ayah, dia tidak terlalu egois. Saat ini, beberapa wanita cantik namun tanpa ekspresi perlahan masuk. Tuan Xia, kemana kamu akan pergi? Dua dari mereka tersenyum diam-diam dan membantu Xia Yuan kembali ke tempat duduknya. Meskipun dia mengatakan dia membantunya, dia sebenarnya mendorongnya kembali ke tempat duduknya. Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Yuan berseru. Dia ingin duduk, tapi dia ditekan dengan kuat. Kami semua adalah anggota kuil, dan kami di sini atas perintah untuk melayani Tuan Xia dan Tuan Muda Xia, kata seorang pelayan cantik. Orang-orang dari kuil, kami tidak membutuhkan layanan Anda. Silakan kembali. Setelah mendengar bahwa mereka berasal dari kuil, Xia Yuan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Dia mengendalikan emosinya dan berbicara. Puci, salah satu pelayan wanita tersenyum dan berkata, ini adalah perintah Tetua Chao. Kami tidak berani kembali. Meski dia tersenyum, matanya dingin. Kami tidak akan meninggalkan sisi Anda sampai perjalanan Tuan Muda Xia di langit dan bulan dimulai, lanjutnya. Tanpa disadari, dia telah menggunakan sedikit kekuatan. Xia Yuansheng sangat kesakitan. Semua wanita berada pada tahap akhir dari level bintang menengah. Dia sangat kuat. Bahkan jika itu hanya pemberitaan biasa, bagaimana bisa itu menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh Xia Yuan, yang bahkan tidak berada di alam astral minor. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Gadis cantik itu tidak berniat melepaskannya. Adegan itu bukan tentang melayani, tetapi tentang mengawasi. Mata Xia Qingchen bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengangkat 3 jari. Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk tersesat. Tempat ini adalah halaman yang disiapkan oleh gerbang Dewa Xiahu. Para penjaga yang dikirim oleh gerbang Dewa Xiahu berdiri di depan pintu. Namun, tidak ada penjaga yang datang untuk melapor, jadi mudah untuk membayangkan situasi mereka. Beberapa anggota kuil pasti menerobos masuk dan melukai mereka, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa melapor kepada yang lain. Yo, Tuan Muda Xia memang memiliki temperamen yang buruk. Total ada 5 wanita. 3 dari mereka mengelilingi Xia Qingchen. Orang yang sedikit lebih tua memiliki senyuman yang bukan senyuman di wajahnya saat dia menilai Xia Qingchen. Matanya penuh dengan penghinaan. Tapi aku tidak takut padamu. Ngomong-ngomong, aku ingin menasihati Tuan Muda Xia agar bersikap bijaksana. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Berpartisipasi saja dalam penerbangan langit bulan. Jika bisa hidup nyaman, kami juga bisa menyelesaikan misi dengan lancar. Tanggapan Xia Qingchen adalah menurunkan jarinya satu persatu. Dia menarik ketiga jarinya. Xia Qingchen perlahan berdiri. Wanita yang berbicara itu memiliki senyum menghina di wajahnya. Dia melangkah maju dan menekankan telapak tangannya ke bahu Xia Qingchen, ingin mendorongnya kembali. Dia kemudian berteriak, duduk. Saat itu telapak tangannya menyentuh bahu Xia Qingchen. Tiba-tiba, kekuatan astral yang sangat mengejutkan terpancar dari tubuh Xia Qingchen. Dari segi kekuatan, itu sebanding dengan transformasi ke-7 tingkat bintang menengah. Telapak tangan wanita itu langsung tersentak. Tubuh mungilnya mundur berulang kali. Untungnya, dia mendapat dukungan dari 2 temannya yang lain, jika tidak, dia akan jatuh ke tanah. Dia menggoyangkan telapak tangannya yang sedikit mati rasa dan berkata dengan nada meremehkan, dengan sedikit kekuatan ini, kamu sebaiknya patuh. Kekuatan bintangnya ditampilkan pada transformasi ke-8 tingkat bintang menengah. Saudari, kata Penatua Chao, jika Tuan Muda Xia tidak mendengarkan kita, apa yang harus kita lakukan? Dia berkata sambil tersenyum dingin. Kedua temannya tertawa dan berkata, bertarung. Pukuli dia sampai dia menggonggong seperti anjing. Seseorang yang akan mati bahkan tidak mengetahui tempatnya sendiri. Ketiganya segera mengambil tindakan. Namun, pandangan mereka tiba-tiba kabur. Xia Qingchen, yang jelas berada tepat di depannya, telah menghilang seperti hantu. Ketiga wanita itu bersiap. Penatua Chao berkata bahwa kekuatan orang ini secara keseluruhan tidak buruk. Dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Song Leiyu. Jangan berpisah, kalau kita dikalahkan satu persatu. Kata wanita yang lebih tua. Mereka bertiga mendekat dan menyerang Xia Qingchen, yang berulang kali mengambil banyak bayangan. Enyah. Mereka bertiga berteriak serempak. Namun,
Xia Qingchen tidak mengandalkan teknik gerakannya untuk menang seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, dia memilih tabrakan langsung. Cahaya dingin menyala. Mereka bertiga merasakan hawa dingin di perut mereka. Kemudian, mereka dipukul di bagian dada hampir pada waktu yang bersamaan. Puff! Mereka bertiga terbang mundur dan jatuh kembali ke taman. Bintangku musim semi. Namun, yang mereka khawatirkan bukanlah rasa sakit di dada, melainkan perut. Tidak ada luka di bagian perutnya. Namun, pegas bintang di dalamnya telah hancur total. Apa itu musim semi bintang? Itu adalah sumber kekuatan bagi para ahli tingkat bintang. Setelah dihancurkan, dia akan kehilangan kekuatan alam bintangnya dan hanya bisa menggunakan meridian bela dirinya. Kekuatan meridian bela dirinya paling banyak hanya berada di puncak tahap konstelasi utama. Wanita yang lebih tua tidak dapat menerima kenyataan bahwa budidayanya telah dihancurkan. Dia berteriak dengan marah, Xia Qingchen. Anda berani melumpuhkan kultivasi saya. Aku tidak akan melepaskanmu. Dia bangkit dan berlari keluar. Sebelum pergi, dia melirik Xia Yuan dan Xia Jie. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kebencian. Xia Qingchen adalah orang yang akan mati. Dia tidak perlu melakukan apapun. Namun, ayah dan bibinya membutuhkannya. Siapa yang melepaskanmu? Cahaya dingin terhunus dari pinggang Xia Qingchen. Pedang yang patah itu terlempar. Itu berubah menjadi cahaya dingin yang tajam dan menembusnya. Pupil mata dari 4 wanita yang tersisa menyusut. Tenggorokannya tertusuk pedang dan dia jatuh ke tanah. Pupil mata dari 4 wanita yang tersisa menyusut. Dia akhirnya merasa tidak nyaman. Mereka terlalu sombong dan mengira Xia Qingchen akan waspada hanya karena identitas kuil. Kenyataannya, dia sama sekali tidak peduli dengan kuil itu. Xia Qingchen mengeluarkan pedang yang patah itu. Darah mengalir ke ujung pedang dan menetes ke bawah. Kedua wanita yang masih berkultivasi merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka segera melepaskan Xia Yuan dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk meninggalkan halaman. Dia harus melaporkan hal ini kepada Tetua Chao. Xia Qingchen, penjahat ini, sebenarnya berani membunuh anggota kuil. Mereka memberontak. Xia Qingchen benar-benar memberontak. Tetapi, bahkan sebelum mereka mencapai dinding halaman, sesosok tubuh muncul di depan mata mereka. Xia Qingchen sedang berdiri di dinding dengan tangan di belakang punggung. Aku sudah menyuruhmu pergi, tapi kamu tidak melakukannya. Tidakkah menurutmu sekarang sudah terlambat? Kulit kepala kedua wanita itu mati rasa, dan mereka segera lari ke samping. Kami di sini hanya atas perintah, katanya sambil melarikan diri, jika kamu ingin menemukan seseorang, carilah Tetua Chao. Kami tidak bersalah. Tidak bersalah. Saya kira tidak demikian. Xia Qingchen memegang pedang yang patah dan menebas 2 aliran pedang Qi secara berurutan. Jika Xia Qingchen benar-benar hanya memiliki kekuatan untuk melawan Song Leiyu. Orang yang dipermalukan hari ini adalah dia dan ayahnya. 2 pedang Qi menembus tubuh kedua wanita itu. Dengan ilmu pedangnya saat ini, mudah baginya untuk mengendalikan pedang Qi tanpa melukai tubuhnya dan hanya menghancurkan budidayanya. 2 suara puji. Kedua wanita itu terbaring kesakitan, wajah mereka pucat dan putus asa. Bintang springs mereka juga telah hancur. Xia Qingchen, kami orang-orang dari kuil. Salah satu wanita itu berjuang. Mata Xia Qingchen bersinar dengan cahaya dingin. Siapa yang memberinya hak untuk ikut campur dalam bisnis saya? Kata-katanya tenang, tapi ada aura mendominasi yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia adalah dewa yang memandangi semut di tanah. Bab 613, Sembrono. Keempat wanita itu kaget. Seorang wanita takut Xia Qingchen akan memulai pembantaian dan berkata, baiklah, kamu boleh pergi. Kami tidak bisa menahanmu di sini. Tiba-tiba, Xia Qingchen duduk dengan santai dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa bilang aku akan pergi? Apakah kamu tidak takut mati? Seorang wanita berseru. Jelas sekali, semua orang merasa bahwa Xia Qingchen pasti akan mati besok. Saya takut. Xia Qingchen berbicara dengan jujur. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Dan kamu masih berani tinggal? Keempat gadis itu bertanya dengan bingung. Xia Qingchen meletakkan pedang yang patah itu di atas meja batu dan berkata, bukan aku yang mati, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kata-katanya yang tenang dipenuhi dengan keyakinan yang luar biasa. Keempat gadis itu saling memandang. 3 orang terakhir memandang wanita tercantik. Tuan Muda Xia, jika Anda melepaskan kami sekarang,
masih ada ruang bagi kami untuk membalikkan keadaan. Jangan membuat kesalahan lagi, kata yang terakhir dengan lemah. Xia Qingchen terkekeh, salah. Petik 1. Anda telah memasuki tempat tinggal saya tanpa izin, menahan ayah saya, dan dengan jahat mempermalukan saya. Dan perlawananku adalah sebuah kesalahan. Tatapan Xia Qingchen sangat dingin. Gaya aula surgawi dalam melakukan sesuatu benar-benar adil. Keempat wanita itu sangat menyesal telah menjalankan misi ini. Dia mengira itu akan menjadi tugas mudah yang akan mendapatkan persetujuan Penatua Chao. Siapa yang menyangka bahwa halaman kecil ini sebenarnya adalah sarang setan yang tidak bisa kembali lagi. 1 orang tewas, dan 4 orang lumpuh. Aku baru saja menyuruhmu pergi, tapi kamu tidak melakukannya. Sekarang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Xia Qingchen berbicara dengan dingin, karena kamu di sini untuk menaklukkan kami, maka kamu sebaiknya melakukan yang terbaik sebagai pelayan. Pelajari cara melayani orang dengan baik. Dia berteriak, laki-laki, bawakan aku 4 rantai dan cambuk yang panjang. Para pelayan di halaman segera menurut. Di bawah perintah Xia Qingchen, dia mengikat keempat leher mereka dan menyerahkan rantai serta cambuk kepada para pelayan. Jika ada kebutuhan akan tenaga kerja di kediaman, aturlah mereka untuk melakukannya. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda akan dicambuk. Jika kamu berani melawan, bersiul saja dan aku akan segera bergegas. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Keempat wanita itu membuat rencana di dalam hati mereka. Dengan kekuatan para pelayan, akan sangat mudah bagi mereka untuk lepas dari pengawasan. Namun, ketika dia mendengar kalimat terakhir Xia Qingchen, semua pikirannya lenyap seperti asap. Mengingat teknik gerakan Xia Qingchen, dia akan mampu mencapai halaman kecil dalam 1 tarikan napas. Ketika dia datang secara pribadi, dia tidak lagi melayani mereka dengan cambuk. Sebaliknya, seperti saudari itu, dia menusuk tenggorokannya dengan pedang. Mereka berempat saling memandang dan melihat kompromi di mata masing-masing. Dia hanya akan menjadi pelayan selama 2 hari. Setelah kematian Xia Qingchen, mereka secara alami akan mendapatkan kembali kebebasannya. Mereka tidak perlu mengambil risiko. Kami akan mematuhi perintah Tuan Muda Xia, kata keempat gadis itu dengan jujur. Turun dan lakukan pekerjaanmu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Keempat wanita tersebut dikalungi rantai panjang di lehernya karena disuruh bekerja oleh para pelayan. Xia Yuan melirik ke belakang Xia Qingchen. Dia tiba-tiba merasakan perasaan asing. Sejak kapan anaknya menjadi begitu tegas, dingin, dan kejam? Mungkinkah pengalaman 2 tahun itu telah mengubah kepribadiannya? Bagaimana dia tahu bahwa Xia Qingchen telah membunuh begitu banyak orang dalam hidupnya sehingga dia mati rasa terhadap mereka? Kadipaten di Vineblum jarang memiliki niat untuk membunuh karena mereka tidak memiliki musuh untuk dibunuh. Lingkungan di kedalaman berbeda. Musuh semakin kuat, jadi dia secara alami harus bertindak tegas. Kebajikan seorang wanita hanya akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Namun, Xia Yuan tidak terlalu bertele-tele sampai-sampai dia meminta putranya untuk berbelas kasihan dan tidak membunuh. Dia hanya berkata dengan cemas, Xia Manormu mungkin akan berselisih dengan kuil di masa depan. Dengan 1 orang tewas dan 4 orang cacat, kuil tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Xia Qingchen memahami semuanya dengan sangat teliti. Ayah, meskipun kita tidak membunuh mereka, apakah aula surgawi akan membiarkan kita pergi? Jika itu masalahnya, mereka tidak akan membantu Yu Qingyang dan mencegah Xia Qingchen melarikan diri. Kuil itu berada di pihak Yu Qingyang. Jika Xia Qingchen tewas dalam pertempuran dan Yu Qingyang memusnahkan seluruh klan Xia, kuil pasti tidak akan menghentikannya. Bahkan, mereka mungkin bisa membantunya. Xia Yuan terdiam. Memang benar, pihak kuil mempunyai niat buruk terhadap mereka. Baiklah, saya sangat khawatir aula surgawi akan berpihak pada Yu Qingyang ketika bulan berada di langit. Xia Yuan mengutarakan pikiran batinnya. Itu benar, Xia Jie setuju. Kekuatan Yu Qingyang lebih tinggi dari milikmu, dan kuilnya bias. Qingchen, bagaimana kamu akan menang? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Xia Qingchen pasti akan mati. Sebaiknya kuil tidak ikut campur dalam urusan orang lain, kata Xia Qingchen dengan santai, jika tidak, belum terlambat untuk menyesal. Mungkinkah Xia Qingchen punya rencana cadangan? Dia sebenarnya sangat percaya diri. Tanpa menunggu mereka bertanya, Xia Qingchen melanjutkan, jangan tinggalkan halaman hari ini dan besok.
Seandainya beberapa orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan mempersulit Anda. Keduanya setuju. Kata-kata Yu Qingyang tentang pembunuhan teman dan keluarga Xia Qingchen dirilis. Beberapa kekuatan yang terkait dengan Xia Qingchen berusaha semaksimal mungkin untuk menarik garis yang jelas di antara mereka. Dalam kasus terburuk, dia mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti mereka dan menggunakan ini sebagai alasan untuk menarik garis batas yang jelas. Hehe, apakah Tuan Muda Xia punya masalah? Sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Xia Yuan dan Xia Jie mengangkat kepala dan melihatnya. Mereka begitu ketakutan hingga buru-buru mundur. Di langit, ada 3 binatang iblis besar berjalan di udara. Salah satunya adalah Black Unicorn, yang tidak terlalu ganas. Tapi 2 lainnya seperti monster pemakan manusia, membuat orang gemetar gelisah. Salah satunya bertubuh pendek, berpunggung lebar, dan fitur wajah yang sangat garang. Yang lainnya adalah yang paling dilebih-lebihkan. Itu adalah burung hitam yang sangat besar yang bahkan lebih besar dari gabungan 2 burung lainnya. Xia Qingchen mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Jadi kalian bertiga. Masuk. Mereka melayang di langit, seolah sedang menunggu izin Xia Qingchen. Dia akhirnya terbang ke bawah setelah mendengar ini. 3 iblis besar, mengapa kamu ada di sini pada waktu yang sama? Xia Qingchen merasa heran. 4 iblis besar di punggung bukit langit dan bulan. Iblis menundukkan dari pegunungan selatan, gagak hitam dari pegunungan barat, dan tombak surgawi dari pegunungan utara. Ada juga iblis besar dari punggung bukit timur yang belum pernah dilihat Xia Qingchen sebelumnya. Tampaknya keempat iblis itu saling mengenal. Dan sangat akrab. Tian Ge terkekeh. Grandmaster Xia akan bertarung dengan Yu Qingyang kecil itu besok. Kami sudah membuat janji untuk datang ke sini bersama. Kami di sini untuk mendukung Anda. Kami bertiga sudah ratusan tahun tidak berkumpul, kata iblis besar dari siling sambil tersenyum, jarang sekali kita bisa bersama hari ini demi Tuan Muda Xia. Xia Qingchen tersenyum dan menatap iblis itu. Kenapa kamu punya waktu untuk meninggalkan pulau penekan iblis? Anggota tubuh dewa jahat ditekan di atas. Tanpa iblis penakluk monster yang menjaganya, dia takut beberapa akan mengejarnya. Tidak apa-apa, kata binatang penakluk iblis. Iblis bela diri, Gu Qianhen, berkata sebelum dia meninggalkan punggung bukit langit dan bulan bahwa dia secara pribadi akan mengunjungi siapapun yang mengincar pulau penekan iblis. Dengan ketakutan Gu Qianhen, tidak ada seorang pun yang berani memasuki pulau penekan iblis. Tampaknya kunjungan Gu Qianhen ke Sky Moon Ridge bukanlah hal yang buruk. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Setidaknya, hal itu telah mengintimidasi banyak kekuatan bawah tanah yang siap bergerak. Tuan Muda Xia, masalah apa yang Anda temui? Iblis itu bertanya. Mereka semua adalah iblis-iblis hebat di tingkat bulan. Mendengar dan mendengar, mereka telah dengan jelas mendengar peringatan Xia Qingchen kepada ayah dan bibi mereka sebelumnya. Xia Qingchen tidak keberatan, tidak apa. Aku hanya berjaga-jaga terhadap beberapa badut. Dia hanya menjelaskan urutan kejadiannya. Setelah mendengarkan, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Iblis besar dari West Ridge mencibir. Bab 614, menunggu Anda datang. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi bagaimana mungkin ia tidak mengetahui bahwa Xia Qingchen memiliki bola api surgawi yang sangat menakutkan. Ketika api surga dilepaskan, siapa yang bisa menghentikannya? Aku akan menjadi orang pertama yang membunuh siapapun yang berani datang. Kata iblis itu dengan dingin. Tian Ge menggeliat dengan malas. Jangan khawatir, ini masih wilayah gerbang Dewa Xiahu. Siapa yang berani bersikap cuek? Petik 1. Meskipun Zhu Qianjue telah pergi, Tian Ge, yang merupakan gunungnya, tidak pergi. Berkat teknik budidaya mental binatang iblis dan teknik bela diri yang diberikan Xia Qingchen padanya saat itu, Tian Ge akhirnya berhasil menembus belenggu dan mencapai tingkat bulan. Di seluruh Sky Moon Ridge, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Kedua iblis itu mengangguk. Itu benar. Siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah gerbang Dewa Xiahu Anda? Petik 1. Ya, semua orang tahu bahwa Tuan Muda Xia memiliki hubungan dekat dengan gerbang Dewa Xiahu. Beraninya mereka main-main dengan Tuan Muda Xia. Petik 1. Tampaknya ia merespons mereka. Sesosok tersandung ke pintu halaman dan mengetuk. Dia berlumuran darah dan mengalami banyak luka yang mengejutkan. Setelah memastikan bahwa ini adalah halaman Xia Qingchen, dia berteriak dengan sedih, Senior Xia.
Cepat pergi. Xia Qingchen tiba-tiba mendengar suara dan mengangkat alisnya. Dia melompat keluar dari halaman. Dia memandang orang yang mengetuk pintu dan bertanya dengan heran, "Saudara muda Ouyang. Siapa yang melukaimu seperti ini?" Orang yang mengetuk pintu tidak lain adalah Ouyang Yu. Saat Ouyang Ruo melihat Xia Qingchen, dia segera mendesak, "Kakak senior, segera tinggalkan tempat tersebut. Tinggalkan Sky Moon Ridge dan jangan pernah kembali." Dia berkata dengan susah payah. Begitu dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Luka-lukanya sangat serius. Xia Qingchen segera membantunya masuk ke halaman. Apa yang sedang terjadi? Xia Qingchen segera mengeluarkan obat untuk mengobati lukanya saat dia bertanya. Itu adalah hiasan merah suci dewa, kata Ouyang Ruo dengan cemas. Dia mengumpulkan banyak kekuatan dari seluruh dunia untuk mengepung orang-orang di tanah suci Nebula. Mereka bahkan melukai Saint Lord dan menangkap banyak dari kita. Murid, kilatan dingin muncul di mata Xia Qingchen, dan jantungnya berdebar kencang. Di mana Yue Mingzu dan orang suci teratai putih? Mereka pergi sendiri sebelum ini, kata Ouyang Zhen, mereka tidak bersama kita, jadi mereka tidak terpengaruh. Setelah mengatakan ini, Ouyang Ruo meraih lengan Xia Qingchen dengan erat. Guru suci melindungi saya untuk pergi sehingga saya dapat memberitahu Anda untuk segera pergi. Hiasan merah suci Lord mungkin mencoba menyakitimu, dan dia mungkin sedang dalam perjalanan. Xia Qingchen tetap bergeming. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri, tapi matanya dingin. Dia sedang dalam perjalanan, kan? Itu akan menyelamatkanku dari usaha mencarinya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Kakak senior, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ouyang Ruo merasa cemas. Guru suci mengirim saya keluar dengan susah payah dan memberitahu Anda tepat waktu untuk memberi Anda lebih banyak waktu. Saat dia sedang berbicara, siapa yang ingin menyakiti Grandmaster Xia? Sebuah kepala besar muncul, siapa yang tidak memberiku wajah? Petik 2. Ouyang Ruo menoleh dan melihat wajah ganas dengan mulut berdarah tepat di depannya. Ouyang Ruo, yang sudah terluka, berteriak ketakutan dan pingsan di tempat. Jangan salahkan aku. Tian Ge mengangkat bahu dengan polos, jangan salahkan aku. Kamu sangat jelek, kata iblis besar dari West Ridge dengan marah, akan aneh jika kamu tidak menakut-nakuti orang dengan penampilan jelekmu. Binatang penakluk iblis itu mengguncang penampilan luarnya yang tampan dan berkata, seharusnya dialah yang berurusan dengan manusia. Tian Ge memutar matanya. Yang ingin ku ketahui sekarang adalah betapa bodohnya hiasan merah dewa yang datang dan menimbulkan masalah bagi Grandmaster Xia. Ia mulai merenung. Tapi dia bingung. Apakah menurutnya tidak ada seorang pun yang tersisa di gerbang Dewa Xiahu setelah kepergian nenek moyang Xiahu? Gerbang surgawi Xiahu sudah terlalu lama terdiam, cibir Tian Ge. Terakhir kali gerbang Dewa Xiahu melakukan pembunuhan besar-besaran adalah ratusan tahun yang lalu. Sudah sepi selama ratusan tahun. Beberapa kekuatan mungkin mengira gerbang Dewa Xiahu seharusnya seperti ini. Saya juga penasaran, mengapa hiasan merah dewa yang suci begitu keras kepala? Great Demon dari West Ridge juga sama bingungnya. Mari kita tunggu mereka. Ayo kita minum dulu, kata iblis itu dengan dingin. Ketiga iblis besar itu berjongkok di halaman dan mengeluarkan anggur berkualitas yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Mereka mengobrol dan minum sambil menunggu hiasan merah suci dewa tiba. Oh, Xia Qingchen sedikit mengernyit, menjadi lebih terkendali nanti. Binatang iblis bukanlah manusia. Manusia bisa mengendalikan niat membunuh mereka. Binatang iblis berbeda. Sebagian besar binatang iblis terlahir untuk membunuh karena lingkungan hidup yang keras. Begitu mereka mulai membunuh, mudah bagi mereka untuk menjadi haus darah. Tidak terkecuali ketiga iblis besar itu. Jika mereka membunuh terlalu banyak orang, mereka mungkin membahayakan orang-orang yang lewat. Saya tahu. Ketiga iblis besar itu berkata dengan acuh tak acuh. Pada waktu itu, sekelompok orang menuju halaman Xia Qingchen dengan megah. Pemimpinnya adalah Tuan Suci Hiasan Merah dan para tetua Tanah Suci Hiasan Merah. Setelah itu, tiba waktunya mengumpulkan kekuatan dari seluruh dunia. Mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Xia Qingchen dan tidak perlu memutuskan hubungan mereka dengannya. Namun, mereka ingin memberikan kontribusi. Dia ingin dekat dengan Yu Qingyang. Ada rumor bahwa Yu Qingyang telah dipilih oleh penguasa Feng Istana dan direkrut ke dalam istana.
Masa depannya pasti akan sangat cepat. Siapa yang tidak ingin mengambil keuntungan dari ini? Jadi, ketika hiasan merah suci dewa melambaikan tangannya, mereka yang memiliki niat buruk segera merespons. Mereka unggul dalam jumlah dan menyerang secara tiba-tiba, membuat tanah suci Nebula lengah. Selain beberapa murid dan tetua pavilion, sisanya ditangkap. Bahkan Dewa Suci Nebula pun tidak terkecuali. Pada saat ini, Dewa Suci Nebula sedang ditahan oleh mereka dan ditekan menuju halaman Xia Qingchen. Mereka tidak berani membunuh seorang guru suci begitu saja, karena hal itu akan menyebabkan keluarga bangsawan dan gerbang dewa menjadi kesal. Namun, masih mungkin untuk membawanya ke halaman dan mempermalukan Xia Qingchen. Dewa Suci Nebula berdoa dalam hati, berdoa agar Xia Qingchen sudah pergi. Menghitung waktu, Ouyang Ruo seharusnya sudah memberitahu Xia Qingchen. Mengingat kebijaksanaan Xia Qingchen, dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Tuan Suci Nebula, ketika kamu bertemu Xia Qingchen nanti, kamu tidak boleh memintanya untuk menyelamatkanmu. Itu akan sangat memalukan. Hiasan merah suci dewa mengusap pipinya yang merah dan bengkak. Harga untuk menangkap Dewa Suci Nebula hidup-hidup tidaklah murah. Beberapa orang tua telah meninggal, dan dia sendiri terluka. Namun, hutang ini bisa diselesaikan dengan jelas di depan Xia Qingchen nanti. Dengan membunuh beberapa tetua pavilion yang dikenal Xia Qingchen, dia akan mampu menarik garis yang jelas antara dia dan Xia Qingchen. Tidakkah kamu pikir kamu adalah hiasan merah yang menyedihkan dan suci? Tanya Dewa Suci Nebula. Seorang guru suci yang bermartabat sebenarnya menjilat ini dan itu. Menjadi penjahat yang berubah-ubah. Seorang guru suci seperti ini tidak memiliki martabat. Menjadi salah satu dari 8 guru suci seperti Anda benar-benar memalukan. Hiasan merah suci dewa mendengus, bukankah itu semua karena kemampuan Xia Qingchen lebih rendah darinya? Itu sebabnya aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan muridmu yang tidak berguna itu. Dia tidak berpikir dia salah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bijaksana. Kamu pasti akan menyesali ini. Dewa Suci Nebula menghela nafas. Menyinggung Yu Qingyang tentu akan mengakibatkan bahaya pemusnahan. Namun, mungkinkah dia dengan mudah menyinggung perasaan Xia Qingchen? Orang-orang yang benar-benar cerdas adalah para Holy Lord di tanah suci lainnya. Dia tidak memihak siapapun, dan itu segera dilakukan. Sayangnya, hiasan merah suci dewa telah bertindak cerdas dan memilih untuk berpihak pada mereka. Bab 615, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Dia hanya bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Dia sebaiknya berdoa agar Xia Qingchen berbelas kasihan dan memberinya jalan keluar. Pernahkah kamu mendengar bahwa Phoenix lebih rendah daripada ayam? Hiasan merah suci dewa terkekeh. Di masa lalu, Xia Qingchen memang seorang Phoenix. Tapi sekarang, dia bahkan kalah dengan ayam. Belum lagi fakta bahwa dia pasti akan mati besok, dia bahkan tidak memiliki pendukung sekarang dan berakhir dengan keluarga dan teman-temannya dibunuh oleh Yu Qingyang. Petik 2. Jika aku tidak membuat garis dengannya sekarang, apakah aku akan menunggu Yu Qingyang memenggal kepalaku? Dewa Suci Nebula tetap diam. Dia tidak mau menanggapi. Lagi pula, siapa yang mau menyia-nyiakan nafasnya untuk seseorang yang akan mati? Tunggu dan lihat saja, waktu akan membuktikan bahwa saya benar. Kata hiasan merah suci dewa. Setelah mengatakan itu, dia teringat sesuatu dan tersenyum. Aku hampir lupa. Anda adalah target utama pemusnahan Yu Qingyang. Pada saat itu, saya mungkin harus membakar beberapa kertas untuk memberi tahu Anda. Dia berhenti sejenak. Lalu, dia tampak tersenyum namun tidak, kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama sepertiku? Menarik garis yang jelas dengan Xia Qingchen. Dia tersenyum. Mereka tiba di depan halaman Xia Qingchen. Ekspresi Dewa Suci hiasan merah menjadi serius saat dia melihat ke arah pintu yang tertutup rapat dan para penjaga. Xia Qingchen. Wei Yan berteriak. Xia Qingchen, keluar dari sini. Namun, tidak ada tanggapan. Tak seorang pun di halaman menjawab. Sebaliknya, dia samar-samar bisa mendengar sekelompok suara kasar, seolah-olah mereka sedang minum tanpa beban. Hiasan merah suci Lord menyipitkan matanya saat dia menegur. Orang-orang di dalam seharusnya sudah mendengarnya. Namun, mereka mengabaikannya dan terus minum. Xia Qingchen mungkin masih hidup sejak kemarin dan merasa bahwa dia masih seorang putra surga yang bangga, bahwa dia dapat memperhatikannya jika dia mau, dan menutup telinga jika dia tidak mau,
bukan? Sayangnya, hari ini bukan kemarin. Xia Qingchen, aku, Dewa Hiasan Merah yang suci, memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Pergi dari sini. Sekarang, segera, segera. Hiasan merah suci Lord sengaja menambahkan kekuatan bintang pada suaranya. Beberapa penjaga di pintu segera merasakan sakit yang menusuk di telinga mereka akibat getaran tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinganya dan menangis kesakitan. 3 iblis besar yang sedang minum juga terpengaruh. Tian Ge mendengus dan berteriak di luar, kamu berteriak memanggil nenekmu. Masuk ke sini sendiri. Suaranya bahkan lebih kasar daripada suara hiasan merah milik Dewa Suci. Itu benar-benar menekan auranya. Para penonton tidak bisa menahan tawa. Hiasan merah suci Lord jelas-jelas menimbulkan masalah, tetapi orang di dalamnya bahkan lebih sombong daripada dia. Rasa malu merah pada Dewa Suci langsung muncul di wajahnya saat dia tertawa. Orang sembrono manakah yang berani berbicara kepada guru suci ini dengan cara seperti itu? Hiasan merah suci dewa mendengus dengan marah. Dia memimpin semua orang ke halaman. Kemudian, dia menendang pintu raksasa itu hingga terbuka. Dentang, pintu dan kusen halaman semuanya rusak. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas situasi di dalam, dia mendengus dengan tangan di belakang punggungnya, kamu baru saja menyuruhku masuk ke sini. Berlututlah dan lihat siapa saya. Siapa yang tahu? Pintu raksasa itu mendarat di tanah, dan halaman depan terpantul di depan mereka. Sebenarnya ada 3 makhluk besar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat ganas dan biadab. Terutama yang terkecil, yang sangat ganas. Dia memfokuskan matanya dan menemukan ada 3 binatang iblis. Ketika dia melihat lebih dekat, dia mengenali ketiga orang itu. Orang pertama yang mengenalinya secara alami adalah iblis besar penekan iblis dari Pulau Penekan Iblis. Tanah suci dengan hiasan merah harus bertugas setiap beberapa tahun, jadi tidak ada alasan mereka tidak bisa mengenalinya. Iblis menundukkan iblis besar. Dia kemudian mengenali 2 lainnya. Tiang monster yang mengerikan. Iblis hebat dari Westridge. Kulit kepalanya mati rasa. 4 iblis besar di punggung bukit langit dan bulan. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi tingkat bulan yang dapat mengintimidasi suatu area, dan karena mereka adalah binatang iblis. Tidak hanya mereka lebih kuat, tapi mereka juga sangat brutal. Tidak ada yang mau bertemu mereka. Pada akhirnya, ketiga iblis itu minum bersama. Tian Ge menoleh dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Sudah kubilang padamu untuk masuk ke sini, dan kamu ingin aku berlutut. Apa yang kamu? Dia mendengar suara familiar itu. Kaki hiasan merah Dewa Suci menjadi lemah. Ekspresi galak di wajahnya benar-benar tersembunyi, seperti domba yang patuh. Akulah hiasan merah dewa yang suci, dia membungkuk hormat. Saya tidak tahu kalau 3 iblis besar akan ada di sini. Mohon maafkan saya. Tian Ge meletakkan teko anggur, menjilat bibirnya, dan meliriknya sekilas. Mengapa kamu mencari Xia Qingchen? Beritahu aku tentang itu. Hiasan merah dewa suci segera mengeluarkan keringat dingin saat rasa dingin menjalar di punggungnya. Dia tidak percaya bahwa ketiga iblis besar itu ada di sini secara kebetulan. Mereka jelas memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan Xia Qingchen. Orang luar hanya mengetahui bahwa hubungan antara Xia Qingchen dan Zhu Qianjue sangat luar biasa. Namun, hampir tidak ada yang mengetahui bahwa Zhu Qianjue memiliki hubungan khusus dengan ketiga iblis tersebut. Hiasan merah suci dewa segera berkata, saya di sini untuk memberikan penghormatan kepada Tuan Muda Xia. Tian Ge menyipitkan matanya dan berkata, benarkah? Lalu kenapa kamu baru saja memintanya keluar? Jangan bilang kamu berubah pikiran karena kita bertiga ada di sini. Tidak. Hiasan merah suci dewa buru-buru berkata, itu salah bicara. Aku akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggu kalian bertiga. Dia menatap ketiga iblis besar itu dengan ngeri dan perlahan mundur. Siapa yang tahu? Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Seorang pria yang tidak sabar dengan janggut lebat berteriak dengan tidak sabar, hiasan merah Tuan Suci, apa yang kamu lakukan? Cepat temukan pria sia itu dan pukul dia sampai mati. Kalau begitu, aku akan membunuh beberapa tetua kabinetnya untuk menghidupkan suasana, haha. Bantulah ibumu. Hiasan merah suci dewa terkutuk di dalam hatinya. Dia ingin memotong bintang B yang cerewet itu menjadi beberapa bagian. Senior, ini tidak ada hubungannya denganku. Mereka bertindak atas kemauannya sendiri,
katanya cepat. Hiasan merah Holy Lord, kenapa kamu tidak kentut saja? Pria berjanggut itu diminta. Kamu bersemangat seperti monyet ketika kami menangkapnya, kenapa kamu begitu sedih sekarang? Orang-orang di belakang tidak sabar. Mereka mengumpat sambil mendorong masuk. Sekelompok orang bergegas masuk. Baru ketika dia sampai di kamar dia melihat ketiga setan sedang minum di halaman depan. Pria berjanggut itu sangat ketakutan hingga dia menjulurkan lidahnya dan berlari keluar tanpa berpikir. Binatang penakluk iblis itu mengangkat kepalanya dengan dingin. Kilatan petir hitam keluar dari tanduk di kepalanya. Puff! Pria berjanggut penuh itu hancur berkeping-keping di tempat. Kabut darah berceceran di wajah semua orang. Mereka tersentak bangun dan berlari keluar rumah dengan panik. Great Demon dari West Ridge mendengus dingin. Dengan kepakan sayapnya, aliran udara menggulung dan menutup pintu masuk halaman, membuat mereka tidak mungkin keluar. Ia berdiri dan menggelengkan lehernya, mengeluarkan suara berderit. Kalian berdua, saatnya berangkat kerja. Matanya menunjukkan tatapan brutal. Unicorn meneguk anggurnya untuk terakhir kalinya dan berkata, sudah berapa tahun aku tidak keluar dari pengasingan. Begitu aku keluar, aku akan ternoda oleh darah manusia kotor. Saya tidak keberatan, kata Tian Ge sambil memamerkan giginya. Aku hanya ingin menggemeretakkan gigiku. Ki iblis yang menakutkan dari ketiga iblis menimbulkan angin puyuh hitam. Wajah hiasan merah dewa yang suci menjadi pucat. Dia gemetar saat berseru, Xia Qingchen, kita semua adalah manusia. Anda melepaskan binatang iblis untuk menyakiti kami. Tidakkah kamu merasa sudah bertindak terlalu jauh? Petik 2. Ya, Xia Qingchen, kamu tidak bisa melakukan ini. Orang-orang dari pasukan lain berteriak. Ketiga iblis itu mengabaikannya dan siap menyerang. Grandmaster Xia, bagaimana kita harus menghadapinya? Tian Ge bertanya. Untuk menghormati, mereka memutuskan untuk mendengarkan keputusan Xia Qingchen. Di halaman dalam, Xia Qingchen saat ini sedang merawat luka-luka Ouyang Ruo. Tentu saja kami akan menyingkirkan mereka. Apakah kita masih harus menyimpannya untuk tahun baru? Dia menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Hehe, ketiga iblis itu semuanya tertawa. Namun, di mata manusia, senyuman itu sangat menakutkan. Bab 616, sebanding dengan api penyucian. Saya keluar. Dia adalah pemimpin kekuatan yang telah berteriak-teriak sebelumnya, ingin memberi pelajaran pada Xia Qingchen atas nama Yu Qingyang. Dia ketakutan saat itu juga dan menggunakan tubuhnya untuk menabrak dinding angin dalam upaya melarikan diri. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Dia langsung berubah menjadi kabut berdarah di dekat dinding angin. Kulit kepala hiasan merah suci dewa dan yang lainnya menjadi mati rasa, dan mereka tidak berani untuk tinggal. Mereka semua mengitari tembok dan bersiap untuk memanjatnya. Ketiga iblis besar juga mulai bergerak pada saat ini. Binatang penakluk iblis itu mendengus dingin, jika kalian melarikan diri, apakah kami masih memiliki harga diri? Petik 1. Pipi. Tanduk tunggal di dahinya melepaskan serangkaian sambaran petir, langsung membunuh lebih dari selusin orang. Tian Ge tidak mau ketinggalan. Dengan keterampilan kaki yang luar biasa, dia berlari ke kerumunan, membuka mulutnya yang besar dan berdarah, dan menggigit siapapun yang dilihatnya. Satu gigitan dan dipotong menjadi dua. Efisiensimu agak rendah. Great Demon dari West Ridge terkekeh. Great Demon dari West Ridge melebarkan sayapnya dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya membentuk bilah tajam yang dengan cepat bergerak menembus kerumunan. Kemanapun ia melewatinya, banyak nyawa yang dituai. Binatang penakluk iblis dan hati Tian Ge yang bersaing segera terstimulasi, dan mereka mulai bertarung. Mereka bertiga seperti serigala dalam kawanan domba, membunuh sekelompok orang tanpa meninggalkan satu pun baju besi. Mereka ingin melarikan diri, tetapi ketiga iblis besar itu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa membiarkan siapapun melarikan diri. Hiasan merah suci Lord berada di ambang kehancuran. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat hiasan merah yang dituai oleh para tetua dan elit tanah suci tanpa ampun. Tuan Suci, selamatkan aku. Berhenti. Seorang tetua yang dadanya tertusuk pisau tiba-tiba meraih celana tanah suci berhiaskan merah itu. Dia segera membungkuk dan bersiap membantunya berdiri. Siapa yang tahu? Petir hitam melintas dan mengubah sesepuh itu menjadi kabut darah di tempat. Wajah hiasan merah dewa yang suci berlumuran darah. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat dia meraung,
Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan aumannya, binatang penakluk iblis itu menginjak kepalanya dan menghancurkannya. Kemudian, dia terus membunuh tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Hanya dalam beberapa lusin napas. Mereka yang datang untuk menimbulkan masalah semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, hanya penguasa suci Nebula dan yang lainnya yang tersisa. Mereka bersembunyi di sudut dan melihat pemandangan yang tampak seperti rumah jagal dengan ketakutan yang luar biasa. Dikatakan bahwa binatang iblis tidak punya hati. Bahkan para Great Demon yang bijak pun tidak bisa mengendalikan keganasan mereka setelah dipicu. Ketiga iblis besar itu tidak bisa dibunuh lagi. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lord Nebula yang suci dan yang lainnya. Di mata mereka, tidak ada orang baik atau jahat di antara manusia. Sama seperti di mata banyak manusia, binatang iblis hanya dibagi menjadi binatang iblis yang mudah untuk dihadapi dan binatang iblis yang sulit untuk dihadapi. Dewa Suci Nebula tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia ditatap oleh tiga iblis besar, yang matanya merah karena pembunuhan. Bagaimana Xia Qingchen bisa bergaul dengan iblis besar yang begitu brutal? Berhenti. Suara Xia Qingchen terdengar. Dia berjalan dari halaman belakang dan melihat pemandangan berdarah di depannya tanpa mengerutkan kening. Setelah mendengar suara Xia Qingchen, ketiga iblis besar itu segera terbangun. Niat membunuh yang dia tekan perlahan menjadi tenang. Aku harus merepotkan kalian bertiga. Xia Qingchen berbicara. Mereka hanya beberapa badut, kata Celestial Spear dengan acuh tak acuh, apa masalahnya? Jika Grandmaster Xia mau, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Great Demon dari West Ridge sangat setuju dengan hal ini. Kalian bisa pergi dan istirahat. Saya akan menangani sisanya sendiri. Xia Qingchen berbicara. Setelah mengirim tiga iblis besar ke halaman belakang untuk beristirahat, Xia Qingchen melambaikan tangannya. Suruh keempat pelayan Aula Surgawi datang dan membersihkan tempat ini. Para pelayan dengan cepat membawa keempat wanita itu masuk dengan cambuk. Dua dari empat wanita itu langsung muntah saat melihat pemandangan tragis yang seperti neraka itu. Salah satu dari mereka terjatuh lemas ke tanah, sementara yang lain memegangi lengannya dan menggigil. Itu terlalu kejam. Itu terlalu berdarah. Setidaknya ada 50 hingga 60 orang yang hadir, bukan? Semuanya dibunuh dengan kejam, dan hampir tidak ada mayat yang utuh. Ah! Hiasan merah suci dewa, dan Tuan Nanguo. Pendekar pedang pohon giok. Setelah mengamati dengan cermat, mereka menyadari bahwa semua orang yang mati adalah orang-orang terkenal di punggung Bukit Langit dan Bulan. Yang paling terkenal adalah hiasan merah suci dewa dan anggota intinya. Hampir semua petinggi tanah suci hiasan merah ada di sini. Dengan kata lain, tanah suci dengan hiasan merah hampir hancur total. Keempat wanita itu merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mengapa? Mengapa Xia Qingchen ingin membunuh mereka? Dan bagaimana dia melakukannya? Para pelayan mencambuk mereka dengan keras. Mulailah bekerja. Keempat wanita itu menekan rasa takut mereka dan merapikan anggota tubuh yang patah di tanah. Dia tidak berani gegabah. Mereka takut dengan satu perintah dari Xia Qingchen, mereka akan dipenggal. Di dalam hati mereka, Xia Qingchen bukan manusia, dia adalah iblis. Setan yang paling menakutkan. Saat ini, sekelompok pria anggun berjubah ungu berjalan dari kejauhan. Ekspresi mereka santai, dan wajah mereka dipenuhi senyuman cerah. Bagi mereka, hari ini adalah hari terbaik yang pernah mereka alami selama setahun terakhir. Karena Xia Qingchen pasti akan mati. Mereka tidak lain adalah keajaiban tanah suci bintang ungu, Lin Yu dan Chen berlari. Dua favorit surga yang telah diejek oleh punggung Bukit Langit dan Bulan dan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Di reruntuhan surgawi, saat mereka memanen air bintang, Xia Qingchen telah menjebak mereka di dasar tebing. Yang lebih keterlaluan lagi adalah mereka bahkan telah ditipu oleh anjing tak tahu malu itu, Xia Qingchen, sampai-sampai mereka harus melepas seluruh pakaian mereka dan bahkan memotong talinya. Mereka terjebak di tebing dan dibekukan selama 2 hari. Tidak hanya itu, situasi memalukan mereka juga diketahui oleh Luo Suixian dan yang lainnya, dan mereka menjadi terkenal sejak saat itu. Dia masih menjadi bahan tertawaan Sky Moon Ridge. Tetapi, semua ini akan segera berlalu. Yu Qingyang telah menembus transformasi ke-9 dari tingkat bintang menengah. Kekuatannya telah melonjak ke langit,
dan dia pasti bisa membunuh Xia Qingchen. Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Yu Qingyang, mereka pasti bisa menikmati kejayaannya di masa depan. Bagaimana mungkin suasana hati mereka tidak baik? Ayah, aku ingin tahu bagaimana keadaan Xia Qingchen sekarang. Apakah dia telah ditekan ke tanah oleh hiasan Nyonya Merah dan berlutut untuk memohon belas kasihan? Chen berlari tidak sabar untuk melihat pemandangan Xia Qingchen berlutut di tanah. Lin Yu menjawab dengan acuh tak acuh, dia sudah mati, apa yang perlu dipedulikan? Yang saya khawatirkan adalah situasi saudara perempuan saya. Ternyata, Chaoyan mengatur 5 wanita untuk pergi dan mengawasi kelompok Xia Qingchen. Namun, dia tidak menerima balasan apapun dari mereka berlima. Dia juga harus menjaga Susin dan tidak bisa pergi, jadi dia mempercayakan Tanah Suci Bintang Ungu untuk menangani masalah ini. Pada akhirnya, tugas jatuh pada kedua juniornya. Mereka juga datang dengan gembira. Kamu mengkhawatirkan kondisi Suyan, kan? Kata Chen Yun sambil tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Lin Yu sangat menyukai Suyan dari kuil di punggung Bukit Langit dan Bulan. Sayangnya, Suyan dipilih oleh kuil dan menjadi anggota. Keduanya tidak pernah bertemu lagi. Sekarang karena kesempatan itu langka, dia tentu ingin mengambil kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Siapa yang mengatakan begitu? Lin Yu mencoba untuk menutupinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan antisipasi di wajahnya. Keduanya sampai di depan halaman. Minggir, kami ingin masuk. Dia memelototi penjaga itu dan berkata. Yang aneh adalah, penjaga itu tidak menghentikannya sama sekali. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memberi jalan untuknya dengan sangat cepat. Lin Yu merasa itu aneh. Dia merenung sejenak sebelum masuk bersama Chen Lari. Saat dia melangkah masuk, samar-samar dia mendengar seorang penjaga bergumam, ada satu lagi yang akan mati. Lin Yu terkejut dan menjadi waspada. Begitu dia memasuki halaman depan, dia melihat 4 wanita berlutut di tanah dan menyeka darah dari lempengan batu hijau. Dan Xia Qingchen, yang terpatri dalam ingatan mereka, sedang duduk di samping, dengan santai mengawasi mereka. Lin Yu terkejut. Keempat pelayan wanita dengan rantai di leher dan bekas cambuk di sekujur tubuh mereka bukanlah sembarang orang. Dia adalah wanita yang diutus oleh kuil. Salah satunya adalah dewi yang dia pikirkan siang dan malam, Suyan. Bab 617, Tersesat. Suyan. Lin Yu menerkam Suyan dan membantunya berdiri. Dia melihat rantai di lehernya dan kemudian noda darah yang mengejutkan di punggungnya. Hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xia Qingchen. Kamu berhasil. Xia Qingchen membuka matanya dan menatapnya. Dengan siapa Anda berbicara? Tanpa terlihat, aura kuat dilepaskan. Lin Yu tidak takut sama sekali saat dia berkata dengan penuh kebencian, kenapa kamu begitu sombong? Dia akan mati. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke hidung Xia Qingchen. Bebaskan dia segera, kalau tidak. Suara mendesing. Xia Qingchen mengangkat jarinya, dan pedang tanah muncul dari tanah. Kemudian, ia melesat dengan desir. Itu jelas merupakan pedang tanah yang sangat tumpul, tetapi di bawah kendali teknik pengendalian pedang, pedang itu setajam pedang harta karun. Dia segera memotong jari Lin Yu. Sesaat, darah muncrat dan jeritan memenuhi udara. Chen Yun buru-buru mendukung Lin Yu saat dia terkejut dan marah. Xia Qingchen, apakah kamu tidak mengerti situasi yang kamu hadapi? Kamu sebenarnya sangat kejam pada kami lain kali. Yu Qingyang. Xia Qingchen dengan tenang bertanya, mengingat situasiku, apakah aku akan dibunuh oleh Yu Qingyang besok? Petik 1. Dia sudah mendengar kalimat ini berkali-kali hingga telinganya hampir kapalan. Chen Ran menghentikan pendarahan Lin Yu dan berkata, karena kamu tahu, kenapa kamu tidak menjaga sikapmu? Mereka berdua bergegas karena mereka yakin Xia Qingchen sedang dikendalikan oleh kuil. Dia tidak pernah berpikir bahwa keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Kuil tidak berhasil mengendalikan Xia Qingchen. Sebaliknya, Xia Qingchen lah yang menaklukkan orang-orang yang dikirim oleh kuil dan memperbudak mereka di depan umum. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak ingin berbicara dengan orang bodoh. Karena saya akan mati, mengapa saya harus jujur sebelum mati dan tidak membiarkan diri saya lepas kendali? Hati Chen Yun tenggelam dan dia berkata, kalau begitu kamu juga harus memikirkan keluarga, teman, dan sektemu, kan? Kamu telah sangat menyinggung kami, apa yang akan mereka lakukan setelah kamu mati?
Hehe, Xia Qingchen berdiri dan tertawa dingin. Bukankah kalian semua sudah memutuskan untuk membunuh keluarga dan teman-temanku setelah aku mati? Chen berlari sangat marah. Dia sedikit menyesal datang ke sini. Lin Yu menekan lukanya dan menekan kebencian di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Kami mohon maaf atas kunjungan kami yang tiba-tiba. Kami meminta maaf. Dia merasa sangat aneh. Bukankah Dewa Suci Hiasan Merah dan sekelompok orang dari berbagai agama menekan orang-orang dari Tanah Suci Awan Bintang dan bergegas mencari masalah dengan Xia Qingchen? Mengapa Xia Qingchen tidak terpengaruh sama sekali? Mungkinkah hiasan merah suci dewa dan yang lainnya belum tiba? Jika itu masalahnya, dia pasti bisa menundanya. Dia akan menyeretnya keluar sampai hiasan merah dewa suci tiba, lalu membuat Xia Qingchen membayar atas perbuatannya. Dia juga ingin Xia Qingchen merasakan sakitnya kehilangan satu jari. Xia Qingchen tidak peduli dengan permintaan maafnya. Jika kamu tahu kamu salah, pergilah. Saya mau beristirahat. Dia melambaikan tangannya. Dengan itu, dia duduk kembali di kursinya dan beristirahat. Lin Yu mengutuk dalam hatinya, dia benar-benar mengira dia seseorang. Mari kita lihat apakah Anda masih begitu tenang ketika hiasan merah suci dewa datang. Tuan Xia, Su Yan adalah temanku. Bisakah Anda membiarkan dia masuk ke akun saya? Dia bertanya sambil tersenyum. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan Su Yan terlebih dahulu. Xia Qingchen meliriknya sekilas. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus memberimu wajah? Petik 1. Graji, yang sedang menggerogoti tulang di kakinya, mendecakkan lidahnya. Tuan Chen, kamu belum mati. Mengapa orang-orang tak dikenal ini menganggap mereka begitu penting? Semua orang ingin memberimu wajah. Lian Xing, yang sedang memijat punggung dan bahu Xia Qingchen, memasang ekspresi jijik di wajahnya. Mengapa kamu tidak bercermin dan melihat siapa dirimu sebenarnya? Lin Yu mengepalkan tangannya. Jika mereka bukan keluarga, mereka tidak akan memasuki rumah yang sama. Xia Qingchen, para pelayannya, dan hewan peliharaan rohnya adalah makhluk yang pantas mati. Dia menahan amarahnya dan dengan hati-hati mengeluarkan kantong sutra. Dia menyerahkannya dan berkata, ini adalah harta yang dianugerahkan kepadaku oleh Guru Suci. Mohon terima, Tuan Muda Xia. Mata Lian Xing berbinar saat dia menerimanya dan membukanya. Dia menemukan mutiara emas yang tak ternilai harganya di dalamnya, yang bisa dijual seharga 100 atau 200 juta di pasaran. Hadiahnya tidak sedikit. Namun, bagi Lian Xing, yang memiliki kendali atas 10 miliar dolar Skymoon. Barang semacam ini terlalu murah. Pakan, seberapa miskinkah tanah suci bintang ungu Anda? Zaman apa sekarang, dan kamu masih memberikan hal-hal yang tidak berharga seperti itu? Lian Xing menutup kedua bab tersebut. Mutiara emas diubah menjadi bubuk mutiara. Lumayan juga untuk menyeka wajahmu. Lian Xing menerimanya begitu saja. Lin Yu tercengang. Di era manakah sesuatu yang bernilai 100 atau 200 juta dianggap tidak berharga? Terlebih lagi, nilai terbesar dari mutiara adalah harta yang sangat berharga. Gadis ini benar-benar menumbuknya menjadi bubuk dan menggunakannya untuk mempercantik wajahnya. Ini sungguh. Lin Yu sangat marah hingga dadanya akan meledak. Dia menahan amarahnya dan berkata, Tuan Muda Xia, bolehkah saya membawanya pergi? Xia Qingchen berbicara dengan tenang, karena orang-orangku telah menerima hadiah itu, kamu dapat mengambilnya. Premisnya adalah dia bersedia pergi bersamamu. Dia menatap Su Yan dengan tatapan mendalam. Tubuh lembut Su Yan sedikit bergetar, seolah dia bisa merasakan tatapan Xia Qingchen. Dia sangat ketakutan dengan tatapan ini hingga dia hampir menangis. Lin Yu benar-benar tidak menyadarinya saat dia dengan lembut menarik Su Yan dari posisi berlutut dan menghiburnya. Su Yan, tidak apa-apa sekarang. Bangun. Siapa yang tahu? Su Yan mendorong tangannya dan mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan nada yang kejam, pergilah. Jangan sentuh aku. Lin Yu membeku di tempat. Dia tidak percaya dengan reaksi Su Yan. Belum lagi mereka dulunya memiliki persahabatan yang mendalam. Baru saja, dia telah menghabiskan banyak uang untuk menyelamatkannya, jadi mengapa dia tidak bersyukur, malah berbicara begitu kejam. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Qingchen dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Xia, bolehkah aku bertanya apa yang kamu lakukan pada Su Yan? Petik 2. Xia Qingchen bahkan tidak melihatnya dan berkata dengan tenang, Su Yan,
apakah kamu ingin pergi bersamanya atau tinggal di sini untuk menjadi pelayanku? Petik 2. Hati Suyan segera dipenuhi ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Darah di tanah masih basah. Beraninya dia tidak mematuhi Xia Qingchen. Tuan Xia, Suyan bersedia mengikutimu. Suyan berkata cepat, tidak berani ragu. Xia Qingchen berbicara, karena ini masalahnya, aku harus merepotkanmu untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Lin Yu. Ini akan menyelamatkanmu dari kesulitan menggangguku tanpa henti dan mengganggu kedamaianku. Suyan menghela nafas lega. Dia kemudian memelototi Lin Yu dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Lin, silakan segera pergi. Jangan ganggu aku untuk melayani Tuan Xia. Lin Yu tidak berani mempercayainya. Mengapa seorang wanita yang berani mencintai dan membenci di masa lalu bersedia menjadi pelayan Xia Qingchen? Mungkinkah dia telah melakukan sesuatu yang kotor pada Suyan dan menaklukkannya dari hati ke tubuh? Saat memikirkan hal ini, hati Lin Yu bergetar saat dia berkata, Suyan, saya Lin Yu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Satu-satunya respon yang dia dapatkan adalah tendangan ganas Suyan yang membuat Lin Yu terbang. Aku tidak mengenalmu. Silakan segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan terhadap Anda. Suyan mengutuk dalam hatinya. Lin Yu tidak menyelamatkannya, dia jelas-jelas berusaha menyakitinya. Jika dia benar-benar membuat Xia Qingchen kehilangan kesabarannya, dia harus menemani kelompok mayat itu. Hati Lin Yu dipenuhi dengan kesedihan. Dia ingin membujuk Chen Lari tetapi Chen Lari melihatnya dan menariknya pergi. Mereka berdua tiba di depan pintu. Chen Runcai berkata, apakah kamu tidak tahu? Mereka semua berada di bawah kendali Xia Qingchen. Bagaimana mereka bisa pergi bersamamu? Bab 618, mengirim dirimu menuju kematian. Aku tahu, tapi ancaman macam apa yang membuat Lin Yu tidak berani melawan? Lin Yu menjawab dengan kebencian. Dia berhenti. Dia berkata, Saudara muda Chen, pergi dan beritahu Tuan untuk datang. Saya akan menunggu di sini. Aku yakin hiasan merah Dewa Suci akan segera hadir, dan kalau begitu aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Suyan. Chen berlari berpikir sejenak dan mengangguk, tidak apa-apa. Yang mulia, Anda juga memiliki dendam dengan Xia Qingchen. Sekarang hiasan merah Saint Lord telah menimbulkan masalah, saya yakin Saint Lord bersedia untuk berpartisipasi. Bagaimana mereka tahu? Hiasan merah Dewa Suci dan yang lainnya telah dimusnahkan sepenuhnya. Chen Yun pergi untuk memberitahu Dewa Bintang Ungu yang suci. Pada saat ini, Dewa Bintang Ungu yang suci sedang berbicara dengan tebing pedang Dewa yang suci. Tidak ada lagi ketegangan terkait duel hidup dan mati Yu Qingyang. Yang harus kita pertimbangkan adalah perkembangannya di Istana Feng. Kata Dewa Suci Bintang Ungu. Dia iri. Putra Yu Hualong memang berbeda. Dia tumbuh dengan sendok emas di mulutnya. Dia tidak pernah kekurangan sumber daya seni bela diri, dan semuanya adalah yang terbaik. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, dan masa depannya telah ditentukan, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Tebing pedang Dewa Suci tersenyum, kamu terlalu baik. King yang masih jauh dari itu. Setidaknya, ada 50 orang di Dewan Universal yang jauh mengungguli rekan-rekannya. Dewa Suci Bintang Ungu tertawa, itulah keseluruhan dunia keren. Untuk bisa masuk peringkat 50 besar, betapa menakjubkannya itu. Keduanya memuji Yu Qingyang. Chen lari datang ke hadapan Dewa Bintang Ungu yang suci dan merendahkan suaranya, menjelaskan masalah yang terjadi di halaman Xia Qingchen. Dia sangat berani. Bahkan Dewa Bintang Ungu yang suci pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia sebenarnya berani memperbudak anggota kuil. Dua gerbang besar dewa tidak akan berani gegabah. Saint Lord, mohon mencari keadilan untuk kakak senior Lin. Chen Yun berbicara, wanita yang dicintainya telah diperbudak. Xia Qingchen bahkan memotong jarinya. Jika kita tidak menyelesaikan dendam ini saat Xia Qingchen masih hidup, hal itu mungkin mempengaruhi masa depan kakak senior Lin. Penguasa suci Bintang Ungu bergumam pada dirinya sendiri sebelum perlahan mengangguk. Matanya dingin dan tajam, aku tidak mau terlibat. Namun, karena Xia Qingchen tidak tahu apa yang baik untuknya, maka aku harus menemuinya. Orang suka memukuli anjing yang tenggelam. Dewa Suci Bintang Ungu tidak terkecuali. Tebing pedang Saint Lord, aku akan pergi dulu. Kata Dewa Suci Bintang Ungu. Tebing pedang Dewa Suci tidak menghentikannya. Memberi pelajaran pada Xia Qingchen adalah hal yang sangat memuaskan.
Kenapa dia harus menghentikannya? Berhati-hatilah dalam segala hal yang kamu lakukan, tebing pedang suci memperingatkan. Jangan khawatir, Lord Purple Star yang suci tertawa. Apa yang harus dia waspadai? Xia Qingchen saat ini tidak punya apa-apa. Terlebih lagi, hiasan merah Holy Lord dan yang lainnya juga bersamanya. Bahkan jika Xia Qingchen memiliki kemampuan hebat, apa yang bisa dia lakukan padanya? Selamat tinggal, Dewa Suci Bintang Ungu melangkah pergi. Tebing pedang Dewa Suci melihat ke belakang dan bersandar dengan nyaman, mari kita berharap dia bisa sedikit menahan serangannya dan tidak menyebabkan Xia Qingchen terluka parah sehingga dia tidak bisa melawan. Jika itu masalahnya, Qing Yang pasti akan marah. Dia hendak menutup matanya. Seorang murid dari tebing pedang Tanah Suci melaporkan dengan panik. Saint Lord, sesuatu yang besar telah terjadi. Murid ini diperintahkan oleh Dewa Pedang Tebing Suci untuk mengikuti hiasan merah Dewa Suci dan yang lainnya. Dia mengamati tindakan mereka. Jika hal itu menyebabkan kerusakan besar pada Xia Qingchen, dia akan segera menghentikannya. Apa itu? Murid itu menjawab, setelah Tuan Suci Perhiasan Merah dan yang lainnya memasuki halaman Xia Qingchen, mereka tidak keluar. Mata pedang suci Cliff terbuka dan dia duduk tegak. Jam berapa? Sudah 2 jam, kata murid itu. 2 jam yang lalu. Tebing pedang Dewa Suci tiba-tiba berdiri dan mempunyai pemikiran yang luar biasa. 1 jam yang lalu, Lin Yu dan Chen Ran baru saja pergi ke halaman Xia Qingchen. Menurut niat mereka, Xia Qingchen seharusnya baik-baik saja di dalam. Mereka tidak melihat hiasan merah Holy Lord dan yang lainnya di dalamnya. Namun, 2 jam yang lalu, hiasan merah suci dewa dan yang lainnya semuanya telah masuk. Mengapa Lin Yu dan yang lainnya tidak menyadarinya? Begitu banyak orang yang tidak mungkin menghilang begitu saja, bukan? Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Mereka telah menemui kemalangan. Mungkinkah Xia Qingchen masih punya rencana cadangan? Tebing pedang Dewa Suci mulai berpikir. Dia tiba-tiba teringat pada Dewa Suci Bintang Ungu. Tidak baik, cepat dan hentikan Dewa Bintang Ungu yang suci. Dia berteriak ketakutan. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Para murid sama sekali tidak bisa mengejar Lord Purple Star yang suci. Tebing pedang Dewa Suci menggunakan teknik gerakannya secara ekstrim dan mengejarnya. Namun, penguasa suci bintang ungu tidak mau melewatkan kesempatan ketika penguasa suci hiasan merah dan yang lainnya akan menemukan masalah dengan Xia Qingchen. Karena itu, dia juga meningkatkan kecepatannya. Jadi, ketika tebing pedang suci dewa tiba, dia baru saja menyaksikan pemandangan Dewa Suci Bintang Ungu memanjat tembok dan memasuki halaman. Dia ingin menghentikan mereka, tetapi ketika dia melihat keheningan yang menyesakkan di halaman, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Saya harap saya terlalu memikirkannya. Dia berdiri di luar tembok halaman, mondar-mandir dengan gelisah. Dewa Suci Bintang Ungu memimpin Chen berlari dan Lin Yu melewati tembok dan masuk ke halaman. Saat ini, Xia Qingchen masih mengawasi Su Yan dan yang lainnya saat mereka menyeka lantai. Darah di tanah telah dibersihkan seluruhnya, tidak meninggalkan bekas. Tuan Suci, lihat, Lin Yu menunjuk ke arah anggota kuil yang diperbudak. Dewa Suci Bintang Ungu terkejut. Xia Qingchen benar-benar berani. Dia segera melangkah maju dan membantu Su Yan dan yang lainnya berdiri. Dia berkata dengan lembut, jangan takut, saya di sini. Sayangnya, Su Yan dan yang lainnya tidak menghargainya. Dia segera berlutut lagi dan menghadap Xia Qingchen sambil menundukkan kepalanya. Seolah-olah dia sedang mendengarkan instruksi Xia Qingchen. Pergi dan istirahatlah, jawab Xia Qingchen. Ya, Tuan Xia, keempat gadis itu sangat patuh, seolah-olah mereka adalah budak yang dijinakkan. Mata bintang suci Dewa Ungu menjadi dingin ketika dia berkata, Nak, apa yang kamu lakukan pada orang-orang di Aula Surgawi? Baru pada saat itulah Xia Qingchen menatapnya dan dengan tenang berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk menerobos masuk ke halaman rumahku? Tuan Suci ini bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Dewa Suci Bintang Ungu merasa bingung. Mengapa hiasan merah suci dewa dan yang lainnya masih belum ada? Dia berjaga-jaga, situasinya tampaknya tidak terlalu bagus. Lebih baik membawa orang-orang di kuil itu pergi dulu. Bagaimana dengan anggota lainnya? Di mana dia? Dewa Suci Bintang Ungu bertanya. Ekspresi Xia Qingchen acuh tak acuh. Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Jangan bertanya lagi.
Jangan terlalu repot. Hehe, kalau begitu aku harus terlibat. Dewa Suci Bintang Ungu tertawa. Sebagai guru suci, mengapa dia diancam oleh seseorang yang akan mati? Xia Qingchen menatap wajahnya lama sekali sebelum berdiri. Bagus, ikuti aku. Saat dia berbalik, dia berhenti dan berkata, kuharap kamu tidak menyesali ini. Penguasa suci bintang ungu memandang ke halaman dengan waspada dan mencibir. Jangan khawatir, kamu tidak berhak membuatku menyesal. Sebelum dia pergi, dia menoleh ke Lin Yu dan Chen Yun dan berkata, tunggu aku di luar. Keduanya merasa sangat lega. Dengan Holy Lord yang mengambil tindakan secara pribadi, bagaimana mungkin tidak ada orang yang tidak bisa mereka dapatkan kembali. Dewa Suci Bintang Ungu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengikuti Xia Qingchen ke halaman belakang. Di halaman belakang, sekelompok pelayan sedang menggali lubang besar, berkeringat deras. Di samping lubang itu, ada selembar kain putih panjang berlumuran darah yang menutupi area yang luas. Xia Qingchen menunjuk ke arah kain putih, dia tepat di bawah. Pergi cari dia sendiri. Tempat ini, alis bintang suci Dewa Ungu berkedut, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Melihat kain putih yang berlumuran darah, sebuah pemikiran luar biasa muncul di benaknya. Bab 619, Pembantaian. Mungkinkah tanahnya penuh dengan mayat? Tapi, mayat macam apa yang ada, begitu banyak. Dia mungkin terlalu banyak berpikir. Dia memutar jarinya, mengambil salah satu sudut kain berdarah itu, dan mengangkatnya untuk melihatnya. Pemandangan yang masuk ke matanya menyebabkan pupil matanya mengecil. Di bawah kain putih, ada anggota badan yang benar-benar patah dan sisa-sisanya. Tentu saja, sebagai penguasa tanah suci, dia telah melihat pemandangan yang jauh lebih brutal. Dia hanya terkejut, sampai dia melihat kepala patah yang familiar. Hiasan merah suci dewa. Tuan Suci Bintang Ungu berseru kaget. Melihat sisa mayatnya, orang bisa mengenali banyak hiasan merah di tanah suci. Jantungnya tiba-tiba berkontraksi dan berdetak kencang. Dia akhirnya mengerti mengapa hiasan merah suci dewa dan yang lainnya belum tiba. Mereka sebenarnya sudah lama tiba. Namun, mereka semua beristirahat dengan tenang. Pada saat ini, desahan samar Xia Qingchen terdengar di telinganya. Apakah kamu menemukannya? Ketika Dewa Suci Bintang Ungu mendengar suara Xia Qingchen sekali lagi, dia langsung merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia segera meletakkan kain putih itu dan menggigil. Saya salah paham Tuan Muda Xia. Selamat tinggal. Xia Qingchen berdiri dengan tangan disilangkan dan dengan tenang berkata, jika kamu tidak dapat menemukan Dewa Bintang Ungu yang suci, kamu dapat masuk dan meluangkan waktumu. Masuk dan cari perlahan. Apakah itu berarti aku akan mengubahnya menjadi salah satu mayat? Bagaimana mungkin Dewa Bintang Ungu yang suci berani bertahan? Dia segera mengeksekusi teknik gerakannya, ingin melarikan diri dari halaman kecil. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk menolak. Tak satu pun dari lusinan orang berhias merah suci yang berhasil melarikan diri. Mereka semua meninggal di halaman. Dia sendirian, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Siapa yang tahu? Bayangan hitam muncul di depannya. Tian Ge membuka matanya yang tajam dan menghalangi jalannya. Masih ada satu ikan lagi yang lolos dari jaring. Kapak belati surgawi. Dewa Suci Bintang Ungu sangat ketakutan. Seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya dan datang dari belakang bahunya. Dewa Suci Bintang Ungu berbalik dan menggigil. Iblis menundukkan iblis besar. Dua iblis yang lebih besar mengelilinginya, satu dari depan dan satu lagi dari belakang. Tetapi, kedua iblis besar itu tidak memandangnya. Sebaliknya, mereka saling memandang. Hehe, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Kapak belati surgawi terbang keluar dan menggigit Dewa Bintang Ungu yang suci dengan mulutnya yang berdarah. Binatang penakluk iblis itu tidak mau ketinggalan. Black Lightning keluar dari klaksonnya. Dengan jeritan yang menyedihkan, Dewa Bintang Ungu yang suci dibunuh oleh kedua iblis itu. Dia bahkan tidak bisa meminta belas kasihan. Saya membunuhnya. Tian Ge meludahkan separuh tubuh suci Dewa Ungu. Kuku kuda binatang penakluk iblis itu menginjak separuh tubuh suci Dewa Ungu lainnya, yang telah berubah menjadi darah. Salah, ini aku. Su Yan, kemarilah. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Tidak jauh dari situ, Su Yan,
yang sedang menyiangi taman, gemetar saat mendengarnya. Dia berlari dengan tergesa-gesa, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tuan Xia, tolong beri perintah. Xia Qingchen melemparkan belati padanya, memenggal kepala Dewa Suci Bintang Ungu. Gantungkan kepalanya di depan halaman. Sejak kelahirannya kembali, hari ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia membunuh. Jumlah orang yang dia bunuh beberapa kali lipat dibandingkan 2 tahun terakhir. Dia tidak melakukan ini hanya untuk mengintimidasi kentang goreng kecil itu. Sebaliknya, itu untuk memberantas masalah di masa depan. Dia harus meninggalkan Sky Moon Ridge cepat atau lambat. Namun, masih ada beberapa kekuatan musuh yang tersisa di sini. Sekarang, dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Itu akan mengurangi ancaman terhadap keluarga dan teman-temannya. Bagaimana Suyan berani menolak? Dia segera memenggal kepala tanah suci bintang ungu dan berlari ke pintu masuk aula dengan ketakutan. Saat ini, Lin Yu dan Chen berlari menunggu dengan sabar di pintu masuk. Kakak senior Lin, aku yakin Suyan akan segera diselamatkan. Anda tidak perlu bersedih lagi. Chen Yun menghibur. Lin Yu mengerutkan kening dan menghela nafas, Suyan akan aman bersama pemimpin suci. Aku hanya merasa marah. Dia mengepalkan tangannya, mengapa Xia Qingchen begitu beruntung? Kenapa dia harus hidup sampai besok daripada dieksekusi sekarang? Petik 2. Ini karena dia adalah seseorang yang Yu Qing yang ingin bunuh secara pribadi. Dia ditakdirkan untuk mati di tangan Yu Qing yang. Tidak ada yang berani melakukannya untuknya. Jangan khawatir. Chen Yun menepuk pundaknya dan berkata, Tuan Suci tidak akan membunuhnya, tetapi dia akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Jangan khawatir. Memikirkan hal ini, Lin Yu merasa sedikit lebih baik, mungkin. Dia sedikit menyesal tidak pergi bersama guru suci. Jika tidak, mereka akan bisa melihat wajah penyesalan Xia Qingchen. Berderak, pintu istana terbuka. Keduanya segera berbalik dan memperlihatkan senyuman penuh pengertian. Semuanya sudah selesai. Namun, orang yang dilihatnya adalah Suyan. Suyan, kenapa kamu keluar duluan? Lin Yu melangkah maju dengan antusias. Namun, dia berhenti di tengah jalan. Dia menatap tangan kanan Suyan tanpa berkedip. Tangannya yang cantik dan seperti giok memegangi kepala yang berdarah. Kepala itu adalah milik Dewa Suci Bintang Ungu. Tuan Suci. Chen Yun juga menyadari hal ini dan berteriak. Lin Yu tidak dapat menerima kenyataan di depan matanya. Suyan, katakan padaku ini bukan Dewa Suci Bintang Ungu kita. Dalam benaknya, Dewa Bintang Ungu yang suci adalah raksasa yang menggemparkan surga yang dapat menyebabkan keributan besar di punggung bukit langit bulan dengan hentakan kakinya. Dia adalah sosok yang sangat berkuasa dan dihormati kemanapun dia pergi. Itu adalah punggung yang selalu ingin dia lewati dalam hidupnya. Namun, saat ini, hanya kepalanya yang tersisa. Keyakinan hidup Lin Yu hancur pada saat itu. Suyan tidak mengatakan apa-apa dan menggantungkan kepala suci Dewa Ungu di papan. Itu sangat menarik dan mengejutkan. Dia mendarat di depan Lin Yu dan berkata dengan kasihan, ayo pergi. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan patuh kembali ke mansion. Dia bisa saja melarikan diri. Namun, dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Xia Qingchen telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Dia berbalik dan menghela nafas. Tanah suci bintang ungu telah selesai. Tanpa Holy Lord, sekelompok naga tanpa pemimpin akan dengan cepat terjerumus ke dalam perselisihan internal. Pada akhirnya, kekuatan mereka akan melemah, dan secara bertahap akan menurun dan menghilang. Dalam satu hari, salah satu dari 2 tanah suci telah dihancurkan dan yang lainnya mengalami kemunduran. Suyan tiba-tiba merasa bahwa bukanlah pilihan bijak bagi Penatua Chou untuk melawan Xia Qingchen. Saat ini, banyak orang berkumpul, dan ketika mereka melihat kepala bintang suci Dewa Ungu, mereka terkejut. Tempat kecil itu segera menimbulkan keributan besar. Selain itu, tidak ada orang yang memasuki halaman, termasuk perhiasan merah suci Dewa, yang keluar. Kepala Dewa Suci Bintang Ungu akan menjelaskan nasib mereka. Banyak kekuatan yang siap bergerak merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka bahkan tidak berani mendekati halaman Xia Qingchen, apalagi mencari masalah dengannya. Mereka harus menjauh sejauh mungkin. Tidak ada orang lain yang berani ikut campur dalam pertarungan antara Xia Qingchen dan Yu Qingyang. Tebing pedang Dewa Suci bersembunyi di tengah kerumunan.
Hatinya menjadi dingin ketika dia melihat kepala bintang suci Dewa Ungu. Dia menurunkan topinya dan berkata, "Besok, saya akan menggunakan kepala Xia Qingchen sebagai pengorbanan untuk rohmu di surga. Beristirahat dalam damai." Pada waktu itu, di rawa mimpi, dua sosok cantik sedang berlari di atas air. Mereka bukan sembarang orang. Mereka adalah Yue Mingzu dan orang suci teratai putih. Di bawah sinar bulan yang dingin, kedua wanita itu tampak kelelahan, namun mereka tidak berani istirahat. Mereka masing-masing memegang gulungan dan bergegas menuju air terjun tebing yang pecah. "Saudari Suexin, kamu tidak bisa mengalahkanku. Saya memiliki banyak informasi, jadi saya tahu kekuatan Yu Qingyang lebih baik darimu." Bab 620, Kembalinya Raja Dewa. Saya pernah menjadi tunangan Yu Qingyang. Saya seharusnya mengenalnya lebih baik daripada Anda, kata orang suci teratai putih dengan tenang. Mereka tahu bahwa kekuatan Yu Qingyang telah mencapai transformasi ke-9 tingkat bintang menengah. Mereka semua bergegas ke kota dan memasuki ruang rahasia papan universal di Sky Moon Hall untuk menantang Yu Qingyang. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menguji gerakan Yu Qingyang. Ini untuk referensi Xia Qingchen. "Kakak perempuan Suexin, kamu sangat mengkhawatirkan kakak laki-laki Qingchen sekarang," kata Yue Mingzu sambil tersenyum yang bukan senyuman. Huala, kekuatan bintang di bawah kaki Santo teratai putih berantakan, menyebabkan dia masuk ke dalam air, membuat percikan. Ada gejolak dalam suasana hatinya. "Saya selalu memperlakukannya seperti ini." Orang suci teratai putih menjelaskan. Yue Mingzu menggelengkan kepalanya, "Itu tidak benar. Di masa lalu, Anda hanya menggantikan Yu Qingyang untuk memberi kompensasi kepada saudara Qingchen. Sekarang, Anda melakukan ini dengan sukarela. Dia bahkan tidak keberatan bersaing dengannya." Dari sini, orang dapat melihat bahwa bayangan Xia Qingchen sudah ada di hati Santo teratai putih. Dia hanya tidak menyadarinya. Ini juga merupakan tujuan dari Mutiara Bulan. Manusia tidak akan menghargai apa yang telah mereka miliki. Hanya ketika seseorang akan meninggal barulah ia menggenggamnya erat-erat. Dia secara terbuka berkompetisi dengan orang suci teratai putih demi Xia Qingchen, dan berhasil keinginan orang suci teratai putih untuk mempertahankannya. Hanya dengan begitu bulan mutiara dapat mengucapkan selamat tinggal dengan damai. "Tidak, tidak," kata orang suci teratai putih segera. Hatinya tidak bisa menahan perasaan apapun. Tidak mungkin dia menyukai Xia Qingchen. Namun, emosinya yang berfluktuasi menyebabkan dia perlahan-lahan kehilangan kendali atas teknik gerakannya. Saat ia berlari melewati rawa mimpi, kecepatannya menjadi sangat dalam dan dangkal, sangat menurun. Yue Mingzu terkekeh. "Aku akan pergi dulu. Setelah mendapatkan informasi ini, kakak Qingchen pasti akan semakin mencintaiku." Setelah dia selesai berbicara, dia melompat melewatinya dan berubah menjadi bayangan. Orang suci teratai putih merasa cemas dan mulai mengejarnya lagi. Mereka terus mengejar hingga tiba di halaman Xia Qingchen dan melihatnya secara langsung. "Kakak senior." Xia Qingchen memandangi orang suci teratai putih, yang terengah-engah dan tubuh bagian bawahnya berlumuran lumpur, dan sedikit tertegun. Dalam ingatannya, orang suci teratai putih itu tenang dan murni. Kapan dia pernah merasa begitu malu? Orang suci teratai putih mengulurkan telapak tangannya. Teknik Yu Qingyang. Luangkan waktu untuk memahaminya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, berpikir bahwa Yue Mingzu seharusnya sudah tiba sejak lama dan menyampaikan informasi tersebut kepada Xia Qingchen. Dia menghela nafas dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tetap kalah dari Mutiara Bulan. Siapa yang tahu? Xia Qingchen menghela nafas panjang, tetap saja kakak senior yang tega. Dia secara khusus memberiku informasi Yu Qingyang. Di mana Mutiara Bulan? Dia tidak memberikannya padamu, kata orang suci teratai putih dengan heran. Xia Qingchen tersenyum pahit dan menunjuk kertas minyak di atas meja. Aroma ayam panggang tercium darinya. Dia memberiku ayam panggang dan melarikan diri. Dia berkata. Xia Qingchen maju ke depan dan menatap saintes teratai putih, melihat memar di lengannya. Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan cinta yang lembut. Mengabaikan tatapan orang lain, dia memegang pergelangan tangan saintes teratai putih dan mengoleskan salep pada wanita itu dengan lembut. "Saya sangat beruntung memiliki Anda sebagai istri saya," katanya dengan ekspresi lembut yang jarang terjadi. Jantung orang suci teratai putih berdebar untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat,
seolah-olah ada seekor rusa kecil di dalam hatinya yang sedang berlarian. Pergelangan tangannya yang dipegang oleh Xia Qingchen tiba-tiba merasakan sensasi terbakar. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik tangannya kembali dan menoleh ke samping. Saya baik-baik saja. Dia berhenti. Sebenarnya, saudari Mingzu juga telah melakukan banyak hal untukmu. Dia juga, lanjutnya. Dia masih memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia tidak bisa membiarkan Xia Qingchen tahu bahwa dia telah memberikan mutiara bulan kepadanya secara cuma-cuma. Xia Qingchen tersenyum. Kalau begitu dia benar-benar membayar banyak. Saat dia berbicara, Xia Qingchen memegang tangan lembut gadis suci teratai putih dan berkata dengan lembut, orang yang paling aku syukuri adalah kamu, istriku. Wajah orang suci teratai putih memerah. Hatinya dalam keadaan panik. Dia ingin melepaskan diri dari cengkeraman Xia Qingchen, tetapi Xia Qingchen memegangnya erat-erat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah sinar bulan, mereka seperti wanita cantik di bawah langit yang diterangi cahaya bulan, dan pemandangannya seindah lukisan. Di kejauhan, dalam bayangan yang tidak bisa dijangkau sinar bulan, sepasang mata ungu mengamati semuanya dengan tenang. Setelah sekian lama, dia perlahan menutup matanya dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Yang tersisa hanyalah desahan yang rumit. Hidup dalam terang, itu bagus. Tempat dia berdiri dipenuhi pecahan gulungan yang hancur. Hari berikutnya, sinar matahari pertama menembus awan gelap yang tebal. Dia mendarat di halaman. Di halaman, Xia Qingchen duduk bersila. Pedang patah kuno tergeletak di samping tangannya. Bulan langit, akhirnya tiba. Dewa Suci Nebula datang ke sisi Xia Qingchen. Qingchen, Sky Moon akan segera dimulai. Bahkan dari jauh, riuh rendahnya venue bisa terdengar. Xia Qingchen membuka matanya dan mengambil pedang yang patah itu. Dia tidak bangun. Sebaliknya, dia mengambil kain dan dengan lembut menyeka pedang kuno itu. Dia berkata, bulan langit, saya tidak berpartisipasi. Dia tidak pernah memiliki niat untuk berpartisipasi dalam penerbangan Sky Moon. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Sky Moon Wanderer. Dia di sini hanya untuk mengambil kepala Yu Qingyang di langit bulan. Itu saja, kamu tidak berpartisipasi. Dewa Suci Nebula tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia mengerti. Penerbangan SKYMOON tidak penting bagi Xia Qingchen. Yang paling penting adalah pertarungan hidup dan mati dengan Yu Qingyang. Saat langkah bulan langit di langit berakhir, aku akan mengambil nyawa Yu Qingyang. Xia Qingchen berbicara. Baiklah, Dewa Suci Nebula tidak memaksa. Kami akan menunggumu di venue. Tunggu, dendam. Xia Qingchen memandang dengan enggan, mewakiliku dalam pertempuran. Dia tidak pergi. Hewan peliharaan spiritual bisa pergi. Mata anjing Graji berbinar, benarkah? Itu hebat. Graji sudah lama tidak berpindah-pindah setelah pertempuran dengan utusan Kerajaan Utara. Jika kamu membuatku malu, jangan kembali menemuiku. Xia Qingchen berbicara dalam hati. Musuh berdiri, menunjuk ke langit dan tertawa, jangan khawatir, Tuan Chen. Aku akan membuat semua pahlawan Sky Moon Ridge berlutut di bawah kaki anjingku. Wahahaha, Dewa Suci Nebula tercengang. Sejujurnya, dia benar-benar tidak paham tentang kekuatan dendam. Anjing ini mengikuti di sisi Xia Qingchen dan hampir tidak pernah bergerak. Dia hanya mengandalkan mulut anjingnya untuk membuat marah musuh-musuhnya sampai-sampai asap keluar dari 7 lubang mereka. Kekuatan sebenarnya tidak diketahui, tapi seharusnya tidak terlalu tinggi, kan? Jangan khawatir, kami akan mengurusnya, kata Dewa Suci Nebula. Sekelompok orang pergi. Hanya Xia Qingchen dan Zhang Lianxing yang tersisa. Sialang, aku sangat takut. Lianxing dengan lembut memijat bahu Xia Qingchen, matanya dipenuhi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia benar-benar takut Xia Qingchen akan pingsan. Pada saat itu, kemana dia akan pergi? Xia Qingchen meletakkan pedang yang patah itu. Melihat awan gelap berkumpul kembali dan menutupi matahari, dia perlahan berdiri. Setelah pertempuran hari ini, Xia Qingchen tidak akan ada lagi di dunia ini. Apa maksudmu? Lianxing berkedip. Xia Qingchen melihat ke atas ke langit. Tatapannya yang tajam dan dalam sangat tajam. Seolah-olah awan gelap telah terbelah, memungkinkan seberkas sinar matahari muncul kembali di dunia dan jatuh ke tubuhnya. Itu membuat bayangan panjang di tanah. Lianxing diselimuti oleh pandangan belakang Xia Qingchen dan tiba-tiba merasa bahwa Xia Qingchen saat ini sangat tinggi.
Di sebelah telinganya, kata-kata Xia Qingchen yang tenang, kuat, dan sangat bersemangat terdengar. Artinya, aku kembali.